Halo, balik lagi dengan gue Siti Gadersyad. Kali ini kita akan bahas sebuah film horor psikologi yang lagi rame banget ya di international. Dan film ini belum masuk Indonesia sayangnya, dan gue berkesempatan nonton ini. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Obsession. I love you. I love you. I love you. I love you. Dan film ini disutradarai oleh Cory Barker. Ini adalah debut film panjang pertama beliau, yang dimana sebelumnya dia dikenal sebagai creator YouTube yang sering membuat short horror movie, film pendek horror. Dan juga budget film ini katanya murah banget ya, di bawah $1 juta. Ya sekitar 12 M, itu termasuk sedikit gitu ya untuk pembuatan film di Hollywood apalagi. Dan gongnya adalah film ini menjadi salah satu film horror paling untung di tahun 2026. Kabarnya sampai ratusan juta dolar, jadi emang udah ratusan kali lipat gitu ya dari total modalnya dia. Dan film ini juga mendapatkan respon kritik yang cukup positif gitu ya, dengan skor 95% di Rotten Tomatoes. Jadi cukup bikin penasaran kira-kira sebagus apa film ini. Untuk itu langsung aja akan kita bahas ya di review film kali ini. Let's go. Oke, konsep film Obsession ini terinspirasi dari ide yang bisa gue bilang cukup sederhana. Yaitu idenya adalah bagaimana kalau seseorang yang kita cintai tiba-tiba mencintai kita secara berlebihan. Dan premis romantis ini tiba-tiba switch ya, dari romantis berubah menjadi mimpi buruk psikologis. Simple premisnya, dan banyak penonton bisa gue lihat memuji bagaimana film ini menggambarkan sebuah obsesi, sebuah manipulasi emosional, ketergantungan hubungan, dan juga limerence. Limerence itu kalau teman-teman bisa tahu adalah obsesi romantis berlebihan. Ya bisa kita bilang mungkin mirip-mirip posesif gitu ya. Dan digambarkan dengan cara yang terasa sangat nyata gitu ya, dan gak berlebihan. Jadi bisa gue bilang premisnya tuh udah cukup relevan di banyak orang sepertinya, yang membuat film ini cukup relate gitu dengan orang-orang yang menontonnya, dan itu yang membuat jadi bahan perbincangan ya di sinetfil internasional tentunya. Tapi sayangnya belum masuk Indonesia nih. Dan untuk sinopsis dari film ini, singkat cerita menceritakan kisahnya Bear, di mana pegawai toko musik yang udah lama menyukai sahabat masa kecilnya yang bernama Nikki Freeman. Setelah kembali gagal mengungkapkan perasaannya, Bear memang menemukan sebuah benda misterius yang dipercaya bisa mengabulkan keinginannya. Namanya One Wish Willow. Dan dia pun berharap Nikki, sang pujaan hati, sang crushnya ini, bisa berakhir jatuh cinta kepadanya gitu. Tak lama kemudian hubungan mereka ternyata mulai berubah. Yang awalnya gak suka gitu ya sama si Bear, bahkan friendzonin Bear gitu, tiba-tiba bisa switch, langsung suka, langsung jatuh cinta setengah mati gitu ya kepada si Bear. Dan si Bear tentunya sangat happy lah ya, dimana mimpinya menjadi nyata gitu ya. Mimpi indah yang dia idam-idamkan tiba-tiba terjadi gitu. Si Nikki tiba-tiba suka banget sama si Bear. Tapi mimpi indah ini perlahan berkembang menjadi situasi yang makin aneh banget, dimana bener-bener gak habis pikir gitu ya. Di balik hubungan romantis ini, Bear mulai merasakan ada sesuatu yang gak beres, karena si Nikki udah mulai menunjukkan gelagat-gelagat aneh banget. Bahkan gue bisa bilang cukup disturbing untuk bisa gue tonton gitu ya. Perilakunya si Nikki ini di luar normalnya manusia lah gitu ya. Dan dari sanalah suasana film berubah menjadi horor psikologis yang bisa gue bilang cukup bikin gak nyaman kepada para penonton, dan juga membuat ketegangan. Dan endingnya seperti apa? Apakah si Nikki bisa kembali sehat, atau justru malah teror ini makin berkembang lebih parah? Bisa langsung teman-teman tonton, yang gua gak bisa ceritain karena akan jadi spoiler tentunya. Tapi bisa kebayang ya, premisnya diangkat dari hal yang cukup relevan, cukup dekat dengan kita, yang membuat kita cukup relate gitu. Dan membuat film ini, gua ngerasa kayak kekuatan film ini ada di unsur ceritanya, unsur premisnya ini. Dan review dari gua bisa gua bilang film ini menjadi film yang recommended banget untuk ditonton, karena banyak banget hal-hal yang positif ya dari film ini. Salah satunya adalah yang paling gua suka adalah bagaimana film ini menyampaikan detail-detail kecil di awal film yang ternyata punya fungsi penting sampai ke bagian akhir dari cerita di film ini. Jadi hampir nggak ada tuh adegan yang terasa sia-sia, dan semuanya berasa banget gitu bahwa film ini dipikirin secara matang gitu dari segi penceritaan. Jadi nggak ada tuh plot hole udah pasti nggak ada. Dan ini yang membuat bikin pengalaman nonton kita tuh jadi seru banget. Bahkan gue jadi penasaran sekaligus juga deg-degan juga gitu ya oleh kelakuan Nikki yang cukup
obses gitu ya terhadap Bear, yang singkat cerita kayak ibaratnya Bear pengen si Nikki suka banget sama dia, tapi ternyata setelah dia suka banget nggak se-happy itu juga gitu. Itu emang gambaran dunia banget ya, bahwa nggak ada yang sempurna gitu ya di dunia. Ketika kita udah dapet juga bakalan ada sesuatu yang akan kita inginkan lagi lebih, dan inilah yang dirasakan oleh Bear ketika si Nikki udah mulai obses. Ternyata ini berlebihan obsesnya gitu. Itu singkat cerita gambaran untuk film ini secara keseluruhan. Dan yang gue suka selanjutnya adalah dimana awalnya film ini terasa cukup ringan gitu ya, bahkan bisa gue bilang ada beberapa komedi di awal film yang disampaikan oleh film ini, tiba-tiba gitu berubah menjadi interaksi yang awkward, lalu tiba-tiba menjadi perlahan-lahan membangun rasa nggak nyaman gitu dari film ini gitu. Jadi kayak lucu kok tiba-tiba aneh gitu ya, lucu tiba-tiba serem. Itu mungkin yang bisa gue gambarkan feels yang gue rasakan ketika nonton ini. Dan semakin masuk ke pertengahan film, karakter Nikki ini mulai menunjukkan sisi yang absurd banget, aneh banget. Awalnya kayak cuman ya karena obat atau mungkin karena mabok gitu ya, tapi lama-lama perilakunya emang semakin creepy mentok gitu, semakin disturbing, dan eskalasinya tuh terus naik perlahan. Itu yang gue suka di film ini tuh, nggak kencang di awal lalu lemah di akhir, tapi ini pelan-pelan gitu ya, dibangun tensinya dikit-dikit sampai akhir, nanti klimaksnya ada di ending. Jadi cakep, membuat rasa penasaran, rasa curiosity dari kita para penonton tuh terbayar tuntas gitu di ending film nanti. Dan juga yang gue suka dari film ini adalah transisi perubahan karakter di film ini, yang menurut gue salah satu aspek terbaik lah, dimana bisa gue lihat karakter Nikki dari yang jadi salah satu karakter yang humble, karakter yang friendly, menjadi karakter yang tiba-tiba obses kecintaan gitu ya sama prianya, dan menjadi karakter yang bengis. Itu gua cukup harus acungi jempol sih. Dan juga actingnya si Nikki dan kawan-kawan ini juga cukup oke, bisa gue bilang. Bahkan gue bisa ngerasa actingnya oke banget tuh ketika si Nikki tuh sampai nangis-nangis gitu ya, kecintaannya sama si Bear. Dan jujur ini jadi salah satu kekuatan terbesar di film ini. Kalau aktrisnya beda, mungkin beda cerita lagi. Jadi ya cukup stand out untuk Nikki di film ini. Aktingnya mantap. Dan yang menarik lagi, walaupun film ini adalah film horor psikologis, film ini tetap punya sentuhan komedi yang cukup efektif. Seperti gue bilang tadi, di awal film kan kita dibawa ringan dulu ya, dibawa komedi ketawa-ketawa kecil gitu ya. Jadi suasana film tuh nggak melulu selalu berat gitu. Dan gue bisa merasakan agak berat ketika di pertengahan film sampai ending itu udah mulai ada masuk gore-nya. Bahkan gue cukup kaget, di situ ada gore yang luar biasa ngagetin. Dan gore itu dapat banget karena korbannya itu kita udah cukup kenal dekat gitu ya. Salah satu pemeran penting di situ. Jadi secara pendalaman karakter udah dapat, dan ketika dia diperlakukan gore seperti itu oleh Nikki, itu yang membuat kita terasa anjir lah, sedih lah gitu ibaratnya. Dapat. Dan itu bisa gua applause yang cukup oke, di mana pendalaman karakternya berhasil nih. Di awal film kita di bridging, dibangun ke karakter masing-masing tuh kayak apa gitu. Jadi kita dikenalin dengan bagus. Ini salah satu hal positif, gue suka. Dan ya walaupun gore-nya nggak banyak ya, satu aja, tapi itu cukup memorable, cukup membekas di kepala itu udah pasti. Itu nonton film ini keluar bioskop udah pasti kayak anjir, itu gore-nya keinget terus gitu ya, gila. Dan juga gue suka banget bagaimana film ini menyampaikan tema obsesi. Jadi film ini nggak terburu-buru gitu ya. Kita benar-benar diajak melihat progresi obsesi itu berkembang dari suatu yang terlibat normal sampai menjadi sesuatu yang cukup dangerous, cukup bahaya gitu. Dan menurut gue itulah yang membuat horornya emang berasa nyata banget gitu ya, berasa deket banget. Karena banyak kejadian di film ini yang sebenarnya berangkat dari emosi dan perilaku manusia yang emang deket gitu sama kehidupan sehari-hari. Kita kayak sering lihat lah cerita di berita gitu ya, seorang suami, seorang pasangan, seorang istri yang, contoh, seorang istri yang menemukan suaminya selingkuh lalu itunya dipotong. Itu kan berangkat dari obsesi yang gila gitu ya, yang tinggi ya. Jadi mungkin ini film ini menggambarkan obsesi itu jadi terlihat lebih detail gitu, perkembangan emosi si karakter gitu. Jadi gue cukup seru gitu nontonnya, keren. Dan untuk sisi teknisnya, dari segi sinematografinya solid, nggak ada masalah, gue suka. Nggak ada yang gelap-gelap, bahkan ada momen gelap emang itu dibikin biar creepy gitu, gue suka gitu. Jadi penggunaan cahaya itu emang beneran dipikirin untuk konteks dari scene-nya gitu, nggak melulu gelap karena emang nggak jelas, bukan. Jadi gelap emang ada siluet yang mau diambil gitu, kayak contoh Nikki itu tiba-tiba nongol tapi palanya nggak kelihatan, gelap gitu ya, kayak ada cahaya dari belakang, siluet doang. Itu serem menurut gue. Dan atmosfer yang dibangun
juga berhasil mendukung nuansa psikologis yang ingin disampaikan. Dan terlebih lagi pacing dari film ini nih menurut gue pas banget, nggak terlalu lama tapi juga nggak kecepatan. Kalau kecepatan kita nggak bisa dapat pendalaman karakter dari para aktor aktrisnya, karakter di film ini. Dan kalau terlalu lama juga kita dibuat bosen, mengantuk pasti. Tapi ini enggak, ini di tengah-tengah, gue suka nih. Jadi kayak kita dikenalin dengan singkat, padat, jelas. Dan selanjutnya baru masuk ke inti cerita dan ending cerita, konklusinya seperti apa. Itu yang gue suka lah dari cara penceritaan dari film ini. Nggak bertele-tele gitu istilahnya. Dan yang paling penting setelah film selesai, gue ngerasa hampir nggak nemuin plot hole. Itu yang seperti gue bilang tadi, nggak ada yang mengganggu cerita, nggak ada hal yang perlu dijawab lagi karena kayak semuanya udah dijawab di film ini. Dan semua setup yang ditanam dari awal kayak kucingnya mati karena apa, karena obat, nanti juga akan di recall lagi, di callback lagi di ending. Jadi emang semua hal-hal detail-detail kecil di depan kayaknya emang di bridging buat payoff nanti di ending film. Jadi emang itu yang membuat gue kayak ada detail-detail yang emang kepake gitu nanti di ending. Cukup keren cara penceritaan. Dan soal ending, film ini endingnya keren ya, benar-benar terbayar tuntas. Karena gue sering banget nemuin film yang keren di awal tapi endingnya meh. Tapi ini enggak, ini endingnya oke nih. Endingnya emang cukup ya cukup begitulah ya. Gue gak bisa ceritain lebih lanjut, nanti jadi spoiler tentunya. Jadi bisa teman-teman tonton sendiri kalau punya kesempatan nonton tentunya. Sayangnya belum tayang sampai hari ini di Indonesia, tapi kabarnya akan tayang segera gitu. Semoga aja ya. Dan simpulan buat gue ya, pokoknya endingnya berhasil lah menutup keseluruhan cerita dengan memuaskan, sekaligus juga meninggalkan kesan yang cukup kuat. Terlebih lagi scene ketika gore-nya itu luar biasa gokil itu ya. Kaget gue juga. Dan untuk penilaian, singkat aja langsung dari gue. Dimana penilaian dari gue untuk story-nya 4,5/5, nggak ada bantahan tentunya dari gue. Actingnya juga oke, 2,5/3. Dan dari teknisnya 1,5/2. Dan untuk final verdict dari gue untuk film ini, gue bisa kasih dengan skor 8,5/10. Salah satu skor tinggi, jadi cukup legit untuk bisa ditonton. Dan kesimpulan dari gue, Obsession adalah film horor yang berhasil memanfaatkan premis yang sederhana menjadi cerita yang efektif, detail, dan juga engage ya, dan bisa diikuti dengan nyaman gitu ya. Dan perkembangan soal obsesinya ini juga terasa nyata. Karakter ditulis dengan baik dan juga actingnya kuat banget di situ bisa gue lihat. Terlebih ketika horornya akhirnya meledak di babak akhir, itu gue rasa membuat film ini berhasil memberikan momen-momen yang emang benar-benar memorable. Dan kalau teman-teman suka film-film horor psikologis yang fokusnya pada pendalaman karakter, yang punya unsur komedinya sedikit dan dibumbui sedikit gore yang membekas, menurut gue Obsession adalah film yang wajib banget untuk bisa ditonton. Jadi salah satu film recommended untuk di tahun ini. Dan untuk teman-teman semua yang udah nonton, bisa feel free tulis di kolom komen di bawah kira-kira setuju nggak sama review gue, bisa kita obrolin di kolom komen di bawah. Dan berikut kurang lebih untuk review gue untuk film ini. Untuk teman-teman semua yang udah nonton, thank you banget. Untuk teman-teman yang baru nonton, please banget langsung aja klik tombol subscribe dan juga like lonceng yang ada di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar review film lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget udah nonton. As always, seperti biasa, gue Irsyad.